Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayah Z. Saya merupakan mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas contoh soal dari materi korelasi dan regresi linear sederhana. Pada saat sekarang ini saya akan membahas dua soal menggunakan metode SPSS. Baiklah, masuk pada soal yang pertama. Di sini tertera soal dari data nilai statistik dan matematika dari 10 sampel mahasiswa. Di sini telah tertera tabel data mahasiswa, data nilai matematik dan statistika dari 10 mahasiswa. Selanjutnya saya telah menyediakan pada Microsoft Excel data 10 mahasiswa tersebut untuk mengelompokkannya. Untuk bisa mempermudah memasukkan data tersebut ke SPSS nantinya. Baiklah, terlebih dahulu saya copy data ini. Kemudian kita buka aplikasi SPSS. Sebelumnya kita masuk ke variabel view untuk memasukkan datanya. Pada kolom yang pertama kita masukkan X dan yang kedua kita masukkan Y. Dan kita beri label pada variabel X yaitu matematika. Dan pada variabel Y kita beri label statistika. Setelah selesai, kemudian kita masuk pada data view. Di sini telah tertera dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Yang dimana ya, ini adalah diberi label matematik dan di sini label statistik. Kemudian kita pastikan data yang dari Excel tadi. Sudah. Kemudian kita mencari nilai korelasinya. Kita buka analis, kemudian regression, kemudian linear. Di sini terdapat berbagai kolom. Saya masukkan variabel X pada kolom independen dan kolom dependen saya masukkan variabel Y. Kemudian OK. Di sini telah tertera output dari data variabel matematik dan variabel statistik tadi, yang dimana output yang pertama variabel entered dan removed. Yang variabel yang data ini menjelaskan variabel yang dimasukkan dan metode apa yang kita gunakan. Di sini variabel yang dimasukkan adalah matematika pada independen variabel dan dependen variabelnya adalah statistika. Kemudian kita menggunakan metode enter. Pada data yang kedua, model summary, saya telah menyediakan deskripsinya. Nah, sini. Data yang di Microsoft Word ini sama dengan data output di SPSS. Pada output model summary, pada tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R yang ini, yaitu sebesar 0,866.
yang dapat dikatakan ada hubungan antara nilai variabel X dengan variabel Y. Dan dari output itu juga diperoleh koefisien determinasinya atau R square ini sebesar 0,786. Yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas atau matematika terhadap variabel terikat atau statistika sebesar 78,6%. Kemudian kita masuk pada tabel ANOVA. Di sini setelah menyediakannya. Pada output ANOVA, dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung adalah ini, sebesar 29,355 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil daripada 0,005. Maka dari itu ada pengaruh antara variabel matematika atau X terhadap variabel statistika atau Y. Dan kemudian kita masuk pada tabel berikutnya, yaitu koefisien. Pada output koefisien, diketahui pada tabel ini nilai konstan A, yang ini konstan, sebesar 4,916, yaitu yang ini. Sedangkan nilai matematika atau B, atau disebut juga koefisien regresi, sebesar 0,919, yaitu nilai yang ini. Sehingga kita dapat mendapatkan persamaan dengan rumus persamaannya Y sama dengan A plus BX. Dengan Y sama dengan 4,916 plus 0,919X. Kita dapat mengartikan persamaan tersebut. Yang pertama, konstan sebesar 4,916 yang berarti nilai konsisten pada variabel statistik adalah sebesar 4,916. Yang kedua, koefisien regresi X 0,919 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai matematika, maka nilai statistika akan bertambah sebesar 0,919. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Yang dimana kita dapat mengambil dari nilai ini bernilai positif. Kemudian, dari tabel koefisien juga, kita dapat mengambil keputusan dalam uji regresi sederhana ini. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi pada tabel di atas, pada tabel ini, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001. Yang ini lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan variabel matematika X berpengaruh terhadap variabel statistika Y. Yang kedua, berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 5,418 lebih besar daripada T tabel 2,306. Yang dimana T tabel kita dapatkan dari persamaan ini. T tabel sama dengan alfa bagi 2 dibagi banding N kurang K kurang 1. Yakni alfanya 0,05 dibagi 2, N-nya sampelnya 10, dan dikurang 1, dan dikurang 1. 0,05 dibagi 2 yaitunya 0,025. 10 kurang 1 kurang 1 yaitunya 8.
8 ini sebenarnya sudah tertera pada tabel ANOVA yang bagian sini. Kemudian untuk menentukan nilainya, dapat kita lihat pada T-tabelnya di sini. Pada data tadi didapat 0,05 yang ini, kemudian 8 ini. Artinya nilai yang kita dapat adalah 2,306. Maka dari itu di sini T hitung 5,418 lebih besar daripada T tabel 2,306. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel matematika berpengaruh terhadap variabel statistika. Mungkin pada soal yang pertama sampai di sini. Masuk kepada soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu berikut ada data kenaikan biaya promosi, penjualan, dan kenaikan hasil penjualan, yang dimana X merupakan kenaikan biaya dan Y merupakan hasil penjualan. Yang dimana di sini saya telah menyediakan datanya, yang di sini variabel X kenaikan biaya dan variabel Y hasil penjualan. Di sini terdapat 5 sampel. Baik, kita akan masuk pada SPSS. Sebelumnya kita copy dulu. Kita masuk pada program SPSS. Baiklah, pada variabel view-nya kita ubah seperti yang soal pertama tadi. Di sini kita buat X dan di sini Y. Pada labelnya, label variabel X-nya kita buat kenaikan biaya. Dan pada variabel Y, pada variabel Y-nya hasil penjualan. Sudah. Kemudian kita melakukan input data pada kedua variabel ini yang telah kita copy tadi. Kita pastikan. Dan kemudian kita melakukan uji korelasinya. Yang pertama kita ambil analis, kemudian regression, kemudian linear. Pada kolom independen, kita masukkan kenaikan biaya. Pada kolom dependen, kita masukkan hasil penjualan. Kemudian OK. Dan kita dapatkan output pada data ini. Pada output yang pertama, variable entered and removed, untuk menentukan variabel yang dimasukkan dan metode yang digunakan. Variabel dependen, kita dapatkan variabel hasil penjualan, dan pada independennya kenaikan biaya. Dan di sini kita menggunakan metode enter. Yang kedua, output model summary. Di sini saya telah menyediakan deskripsinya juga.
Kita masuk pada deskripsi model summary, contoh yang kedua. Output model summary pada tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R yang ini, yaitu sebesar 0,980. Dan berarti dapat kita katakan adanya hubungan antara variabel X dengan variabel Y pada contoh soal ini. Dan kemudian dari output itu juga diperoleh koefisien determinasi R square-nya yang ini sebesar 0,960. Yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas kenaikan biaya terhadap variabel terikat hasil penjualan adalah sebesar 96%. Kita lanjutkan pada output ANOVA. Yang ini output ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung yang ini 72,417 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003 yang dimana lebih kecil daripada 0,05. Maka dari itu di sini dapat kita lihat ada pengaruh antara variabel kenaikan biaya terhadap variabel hasil penjualannya. Kemudian kita masuk pada output coefficient. Output coefficient diketahui pada tabel nilai konstan A sebesar 2,446 yang ini. Sedangkan nilai kenaikan biaya B atau koefisien regresi sebesar 1,038 sehingga kita dapatkan persamaan dari rumus Y sama dengan A plus BX yang dimana Y sama dengan 2,446 plus 1,038X. Kita dapat menerjemahkan persamaan tersebut. Yang pertama, konstan sebesar 2,446 yang berarti nilai konsisten pada variabel hasil penjualan adalah sebesar 2,446. Yang kedua, koefisien regresi X 1,038 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% kenaikan biaya, maka hasil penjualan akan bertambah sebesar 1,038. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif, karena nilai ini positif. Baiklah, kita masuk pada pengambilan keputusan, ini yang terakhir. Dalam uji regresi sederhana ini, kita masih menggunakan tabel koefisien yang ini. Dan yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi pada tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,003. Yang ini. Yang ini lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan variabel kenaikan biaya atau kenaikan harga berpengaruh terhadap variabel hasil penjualan. Yang kedua, berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 8,510 yang ini. Yakni lebih besar daripada T tabel 3,182. Yang T tabel ini kita dapatkan dari persamaan T tabel, yakni alfa bagi 2 banding N kurang K kurang 1. 0,05 dibagi 2, 0,025. Kita di sini menggunakan 5 sampel. Jadinya 5 dikurang 1 kurang 1, yaitu 3.
Dapat kita lihat pada T-tabel 0,025 banding 3, 0,025 dibanding 3, yaitunya 3,182. Maka dari itu kita dapat nilai T hitung sebesar 8,510 lebih besar daripada T-tabel 3,182 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kenaikan harga berpengaruh terhadap variabel hasil penjualan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.